Dampak positif dan negatif masa Orde Baru. Disusun oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan pada masa Orde Baru dari berbagai bidang. Sebelum itu, tahukah kamu apa itu Orde Baru? Orde Baru berarti suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kapan lahirnya Orde Baru? Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Super Semar 1966 oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto yang berisi agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi, apa sih dampak dari masa Orde Baru? Dapat dilihat dari dampak positif dan dampak negatif. Pada dampak positif, terdapat di bidang ekonomi, politik, kesehatan, dan pertanian. Pertama, di bidang ekonomi. Indonesia dapat mencapai swasembada. Kedua, Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras. Ketiga, adanya penurunan drastis angka kematian dan angka kemiskinan. Keempat, harga sembako dan BBM lebih murah. Kelima, pertumbuhan ekonomi tinggi karena program pembangunan terencana dengan baik. Keenam, investor asing menanam modal di Indonesia. Kedua, bidang politik. Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Kedua, dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol partai politik. Ketiga, situasi keamanan masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ketiga, bidang hukum. Menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. Kedua, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Keempat, bidang kesehatan dan bidang pertanian. Di bidang kesehatan, adanya puskesmas dan pos pelayanan terpadu sampai tingkat desa atau RT. Di bidang pertanian, adanya revolusi hijau. Tahukah kamu apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau merupakan perubahan cara atau metode yang dilakukan dalam pertanian dari yang pertanian tradisional menjadi pertanian modern. 4 cara peningkatan hasil pertanian. Yang pertama, intensifikasi, meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Misalnya, pemilihan bibit unggul dan pemberantasan hama. Kedua, ekstensifikasi, meningkatkan hasil pertanian melalui perluasan wilayah. Misalnya, penambahan jumlah tenaga kerja dan memperluas area pertanian. Ketiga, diversifikasi, peningkatan hasil pertanian dengan menganeka-ragamkan komoditas pertanian. Keempat, rehabilitasi, meningkatkan hasil pertanian dengan pemulihan sumber daya pertanian yang sudah rusak. Dampak negatif, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum. 1. Bidang politik. 1.
Pemerintahan bersifat sentralisis yang ditandai adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintahan pusat. 2. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur pemerintahan sehingga menjadi otoriter. 3. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan. 4. Anggaran dana antara pemerintahan pusat dengan daerah tidak seimbang. 5. Demokrasi yang terbentuk didasarkan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Difungsi ABRI terlalu masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Bidang ekonomi. 1. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. 2. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN. 3. Pembangunan tidak merata tampak dari adanya kemiskinan sejumlah wilayah. 3. Bidang pers. Kebebasan pers termasuk hak berbicara, mengeluarkan pendapat, opini, dan kreasi yang diatur dan dibatasi oleh pemerintah. 4. Bidang hukum. 1. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan kedaulatan berkurang karena sudah menjadi tanggung jawab tentara dan polisi. 2. Masyarakat sering mengajukan tuntutan kepada pemerintahan dan jika tidak terpenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional. Terima kasih.